Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update yang tentunya akan memberikan kalian update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa headline yang akan gue bawakan. Dimana yang pertama ini ada kabar daripada USA Network selaku pemegang hak tayang daripada NXT yang merasa tidak senang dengan rencana perubahan yang akan dilakukan terhadap brand tersebut. Lalu selanjutnya juga ada kabar dari hasil daripada show Raw di tanggal 16 Agustus kemarin. Dan yang terakhir ini pun gua akan memberikan update terbaru mengenai match card daripada SummerSlam mendatang yang tentunya mendapatkan satu lagi title match untuk show tersebut. So, tanpa panjang lebar lagi kita masuk saja ke berita yang pertama, dimana ini datang dari NXT ya. Dan seperti kita ketahui ya, dan seperti yang gue pernah sampaikan di video Villain Racing Update sebelumnya, bahwa memang Vince McMahon selaku CEO daripada WWE ini pun berencana melakukan perubahan secara besar-besaran kepada NXT ini sendiri, yang dimana sebelumnya NXT ini pun bisa dibilang menjadi brand ketiga dari WWE. Kini NXT pun direncanakan akan kembali difungsikan sebagai developmental brand ya. Dan ada perubahan yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, di mana NXT ini sendiri pun akan berubah format tayangnya yang sebelumnya itu selama ini ditayangkan secara live begitu. Namun NXT ini pun akan kembali ke format terlebih dahulunya, yaitu menjadi tapping ya untuk show NXT ini sendiri begitu. Sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh Brian Alvarez dari Wrestling Observer dan juga Fightful Select, yang mengatakan bahwa memang NXT ini pun akan kembali menjadi sebuah taping show gitu ya, dengan alasan daripada budget cutting ya, atau untuk mengefisiensikan lagi daripada budgeting untuk show NXT itu sendiri begitu ya. Dan Dave Meltzer pun mengkonfirmasi bahwa untuk perubahan format itu sendiri pun akan mulai dilakukan oleh NXT ya, dimulai di minggu depan ya. Dan untuk tapping itu sendiri pun akan dilakukan di minggu depan begitu ya. Dan NXT pun berencana akan melakukan show tapping itu pun untuk show 3 minggu secara beruntun begitu, yang akan dilaksanakan di performance centers, sehingga yang dipastikan bahwa untuk show NXT di tanggal 24 Agustus, lalu di tanggal 31 Agustus dan juga di tanggal 7 September mendatang, semuanya itu akan ditayangkan secara taping begitu. Merespon hal tersebut begitu ya, selaku pemilik daripada hak tayang daripada show NXT di wilayah Amerika Serikat, yaitu stasiun televisi USA Network begitu. Ini pun merasa mereka ini pun tidak senang ya dengan apa yang dilakukan oleh WWE terhadap NXT. Bahkan pada saat WWE ini pun melepas ke-12 superstarnya ya, yang dimana beberapa nama diantaranya ini mereka ini pun terlibat dalam sebuah storyline yang memang cukup major dan juga sedang ditayangkan di layar kaca NXT itu sendiri begitu. Dan berdasarkan apa yang dilaporkan oleh Mike Jensen ya dari PW Insider, yang mengatakan bahwa memang gitu ya, seperti yang kita ketahui bahwa NXT ini pun sedang dalam tahap rebranding yang akan dikenalkan pasca event NXT Takeover 36 mendatang begitu. Dan baru-baru ini begitu ya, seperti yang dilaporkan oleh Andrew Zarian dari Madman Podcast ya, mengenai reaksi daripada USA Network terhadap perubahan yang dilakukan terhadap NXT ini sendiri, bahkan dengan perubahan format yang menjadi taping show ini pun mereka mengatakan bahwa mereka tidak membayar WWE untuk melakukan taping show begitu ya, dengan indikasi bahwa USA Network itu lebih suka bahwa WWE ini akan menyajikan daripada show NXT itu sendiri pun dalam format live, sebagaimana pertama kali NXT ini pun ditayangkan di dalam USA Network gitu. Kita lanjutkan lagi ya dengan berita yang selanjutnya. Ini ada kabar mengenai tempat untuk penyelenggaraan daripada event
daripada WWE Survivor Series di tahun ini, yang akan menjadi pay-per-view Big Four kedua yang akan diselenggarakan dalam kalender WWE dalam kurun waktu setahun ini ya, dimana untuk Survivor Series ini pun akan dilaksanakan di tanggal 21 November mendatang. Dan untuk venue-nya itu sendiri pun itu akan dilaksanakan di Barclays Center yang bertempat di kota Brooklyn daripada New York. Dan selain daripada pelirisan daripada tempat dan juga tanggal pelaksanaan daripada WWE Survivor Series begitu ya, WWE ini pun mengannounce kurang lebih 30 jadwal daripada tour mereka ya yang akan dilaksanakan dari bulan Oktober hingga bulan Desember mendatang. Itu pun termasuk daripada Survivor Series itu sendiri, dan juga ada sebuah pay-per-view event yang akan dilaksanakan di tanggal 12 September mendatang ya di kota Chicago begitu, yang akan dilaksanakan di Allstate Arena gitu guys. Dan dari jadwal yang dirilis daripada WWE itu sendiri pun gua ya secara pribadi itu bisa melihat adanya gap yang menjadi tanggal kemungkinan WWE ini pun akan kembali ke Arab Saudi untuk melakukan show-nya kembali ya, seperti yang mereka lakukan rutin ya sejak di tahun 2018 yang lalu sebelum era pandemi begitu, yang dimana mereka itu biasa melakukan show daripada pay-per-view khusus di Arab Saudi 2 kali dalam kurun waktu setahun begitu ya. Dan memang di beberapa bulan terakhir gitu ya, memang kita pun mendengarkan bahwa WWE ini pun dikabarkan akan kembali melaksanakan sebuah pay-per-view yang akan dilaksanakan di luar wilayah Amerika Serikat ya, sebagaimana yang mereka pernah sampaikan di WWE Financial Call di kuartal kedua kemarin. Dan tanggal yang kemungkinan bisa terjadi ya, sebagaimana yang dilaporkan juga ya pada saat gua melaporkan mengenai update turnamen daripada King of the Ring dan juga Queen of the Ring, yang dimana kedua finalnya itu sendiri pun akan dilaksanakan di event yang diselenggarakan di Arab Saudi yang akan terjadi di bulan Oktober mendatang. Dan gua bisa melihat adanya gap ya, yang dimana ada 1 minggu dimana WWE ini pun tidak akan melakukan live show di wilayah Amerika Serikat, yaitu di tanggal 7 Oktober mendatang gitu guys. Dan kita tunggu saja begitu ya, karena mungkin dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu mendatang, atau ya paling lambat lah di bulan 1 bulan ke depan, mereka pasti akan mengkonfirmasi untuk tanggal pelaksanaan daripada event di Arab Saudi mendatang gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada berita atau gua akan membawakan hasil daripada show daripada Raw di tanggal 16 Agustus kemarin, yang bisa dibilang ini akan menjadi go home show daripada Raw untuk menjelang daripada event SummerSlam mendatang yang akan dilaksanakan di tanggal 21 Agustus nanti ya, atau di hari Sabtu untuk waktu Amerika Serikat ya, atau di kita ini untuk SummerSlam itu bisa disaksikan di tanggal 22 di hari Minggu pagi gitu guys. Yang dimana show ini sendiri pun dibuka dengan sesi promo daripada Riddle bersama Randy Orton, yang dimana lagi-lagi ya Matt Riddle ini pun kembali merayu atau mengajak Randy Orton untuk membentuk kembali daripada si RK Bro ya. Walaupun kita bisa melihat di episode Raw minggu lalu di akhir show kemarin begitu ya, di akhir show daripada Raw minggu lalu kita pun bisa melihat Randy Orton ini pun malah meng-RKO daripada Matt Riddle ya gitu. Namun Matt Riddle seakan dia tidak memedulikan apa yang dilakukan oleh Randy Orton terhadap dirinya di minggu lalu begitu ya. Dan dia pun masih bersikeras untuk membentuk kembali RK Bro bersama Randy Orton, walaupun ajakan daripada si Randy Orton daripada Riddle ini pun masih ditolak oleh Randy Orton. Hingga akhirnya pun promo daripada Riddle dan juga Randy Orton ini pun dipotong oleh AJ Styles ya bersama Omos, yang pada akhirnya pun kita pun bisa melihat ya pertandingan pertama di show Raw tersebut, yaitu adalah pertandingan single match antara AJ Styles yang ditemani Omos menghadapi
Riddle. Pertandingan pun akhirnya bisa dimenangkan oleh AJ Styles ya via pinfall setelah AJ Styles ini pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya yaitu Style Clash terhadap Riddle. Dan kita pun berlanjut lagi, ada single match antara Rhea Ripley menghadapi Raw Women's Championship Nikki Almost a Superhero ya, yang bisa dibilang ini merupakan rematch antara keduanya setelah sebelumnya mereka berdua pun sudah pernah berhadapan di episode Raw minggu sebelumnya, yang dimana di pertandingan tersebut pun ya berhasil dimenangkan oleh Rhea Ripley begitu ya. Namun kita pun bisa melihat ya pasca pertandingan itu pun berakhir, kita bisa melihat baik Nikki Almost a Superhero dan juga Rhea Ripley ini pun keduanya itu pun menyerang Charlotte Flair yang di sepanjang pertandingan tersebut ini berada di bangku komentator. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan 2-on-1 handicap match yang dimana ini lagi-lagi adalah rematch ya, dimana Drew McIntyre ini pun kembali menghadapi Finn dan juga Shanky dalam kurun waktu 2 minggu terakhir begitu ya. Dan di pertandingan ini pun kembali lagi ya, Drew McIntyre ini pun kembali lagi bisa mengalahkan kedua rekan daripada Jinder Mahal. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada segmen daripada Moist TV ya, atau bisa dibilang ini merupakan talk show terbaru yang dibawakan oleh John Morrison. Walaupun dari talk show itu sendiri pun kita bisa melihat adanya Miz yang menjadi bintang tamu daripada show tersebut, dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat adanya Damian Priest yang menginterupsi daripada Moist TV itu sendiri. Namun pada intinya ya, yang apa yang terjadi daripada Moist TV itu sendiri pun kita bisa melihat di mana John Morrison ini pun mulai mempertanyakan status dirinya dengan The Miz ya, di mana dia mempertanyakan apakah The Miz selama ini dia menutupi ya cedera atau melebay-lebaykan cedera yang sedang dialaminya, dan dia pun mengatakan apakah emang si The Miz ini pun benar-benar mengalami cedera begitu ya. Namun ternyata yang kita bisa melihat gitu ya di event daripada Moist TV itu sendiri, bahwa ternyata The Miz ini pun sudah pulih, dan kita pun bisa melihat pasca daripada event Moist itu TV itu sendiri pun Damian Priest itu pun menghadapi The Miz, dan ini pun menjadi pertandingan The Miz ya untuk pertama kali sejak dia terakhir bertanding itu di event WrestleMania Backlash kemarin gitu ya. Dimana di pertandingan tersebut pun Damian Priest pun bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan cukup mudah ya, setelah dia berhasil mengeksekusi finishing move-nya yaitu The Reckoning terhadap The Miz dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi, ada segmen Alexa Playground ya, yang dimana tentunya kita pun kembali melihat Eva Marie bersama Doudrop ini pun kembali menghampiri Alexa Bliss yang berada di playgroundnya itu sendiri. Namun kita pun bisa melihat di mana Alexa Bliss pun nampak berbicara terhadap bonekanya yaitu Lily, yang dimana dalam pembicaraan itu pun dia nampak menjelek-jelekan daripada Eva Marie begitu ya. Dan tidak lama berselang begitu ya, kita pun bisa melihat Doudrop ini pun mencoba untuk merebut boneka Lily. Namun pada saat si Doudrop ini memegang dan juga melihat si Lily itu sendiri pun, dia pun secara tiba-tiba merasa ketakutan terhadap boneka tersebut begitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan single match antara Mansur yang ditemani oleh Mustafa Ali menghadapi Mace yang ditemani oleh Tibar, yang dimana pertandingan ini pun Mansur bisa membalas kekalahan daripada Mustafa Ali terhadap Mace dan juga Tibar yang dialami oleh Ali ya selama 2 minggu terakhir ini, yang dimana di pertandingan ini pun Mansur pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall begitu ya, setelah dia berhasil melakukan roll up pin terhadap Mace. Dan kita pun berlanjut lagi, ada single match antara Randy Orton menghadapi Raw Tag Team Champion Omos yang ditemani oleh AJ Styles ya, yang bisa dibilang kembali lagi ya, kita pun bisa melihat Omos selalu mendominasi lawan-lawannya dengan cukup mudah begitu ya. Dan kita pun bisa melihat Randy Orton pun cukup kewalahan ya menghadapi Omos kali ini begitu ya, walaupun dia pun sempat hampir saja berhasil mengeksekusi RKO, namun Omos pun masih bisa menahan bantingan daripada RKO yang akan dilakukan oleh Randy Orton, dengan dia pun mendorong keluar si Randy Orton ini pun keluar daripada ring arena pertandingan tersebut begitu.
Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat pertandingan ini pun akhirnya berakhir dengan disqualification ya. Setelah AJ Styles ini pun menyerang Randy Orton menggunakan title belt daripada Raw Tag Team Championship itu sendiri gitu ya. Dan kita pun melihat ya bahwa Randy Orton pun diserang oleh Omos dan juga AJ Styles secara bersamaan ya pasca pertandingan itu pun berakhir. Namun serangan yang dilakukan oleh AJ Styles dan juga Omos pun tidak berlangsung lama karena kita pun melihat Riddle ini pun datang memasuki arena pertandingan dan memberikan pertolongan terhadap Randy Orton begitu ya, dan hal tersebut pun membuat Omos dan juga AJ Styles pun meninggalkan arena pertandingan. Dan pasca pertolongan Riddle yang dilakukan terhadap Randy Orton pun melakukan promo ya kepada Riddle, yang dimana promo tersebut pun dia mengatakan bahwa pada intinya dia pernah menghormati Riddle sebagai petarung begitu ya. Namun setelah itu pun dia merasa kehilangan rasa respectnya terhadap Riddle begitu ya. Namun setelah melihat apa yang dilakukan Riddle ya di beberapa minggu terakhir ya, setelah sebelumnya dia menyerang Riddle dengan RKO di minggu lalu, walaupun setelah serangan tersebut Riddle pun masih bersikeras untuk mendekati Randy Orton ya untuk mengembalikan RK Bro, bahkan dia harus capek-capek gitu ya atau turun tangan untuk menolong Randy Orton yang sedang dikeroyoki oleh Omos dan juga AJ Styles, yang dimana hal tersebut pun membuat Randy Orton pun kembali memberikan respectnya kepada Riddle, dan dia pun mengatakan bahwa RK Bro ini pun kembali. Dan kita pun berlanjut lagi, ada single match antara NXT Champion Karrion Kross menghadapi Jeff Hardy, yang bisa dibilang ini pun menjadi partai ketiga antara keduanya sejak Karrion Kross melakukan debutnya di show daripada Raw ya awal bulan Agustus kemarin begitu. Ya dimana di pertandingan ini pun ya Karrion Kross pun kembali mengalahkan Jeff Hardy ya dalam 2 minggu beruntun ini begitu ya. Yang dimana di pertandingan ini pun cukup singkat, yang dimana Karrion Kross ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission setelah dia berhasil mengeksekusi cross jacket gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada tag team match antara Charlotte Flair bersama Nia Jax ya menghadapi Nikki Alma Superhero bersama Rhea Ripley, yang dimana di pertandingan tersebut pun berhasil menangkan oleh Charlotte Flair dan juga Nia Jax. Setelah Nia Jax ini pun berhasil mengeksekusi Samoan Drop terhadap Nikki Ash dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi dengan segmen terakhir daripada show Raw di edisi 16 Agustus kemarin, yaitu adalah segmen promo daripada Bobby Lashley dan juga Goldberg ya. Yang di dalam promo tersebut pun dibuka dengan promo dari Goldberg, yang dimana dia pun mention kembali ya bahwa pada intinya dia cukup muak ya dengan apa yang dilakukan oleh Bobby Lashley dan juga MVP ya di beberapa minggu terakhir, yang dimana membawa anaknya ke dalam konflik antara keduanya begitu ya. Dan atas hal tersebut pun Goldberg pun memutuskan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Bobby Lashley dan juga MVP dengan membawa anaknya ya ke arena pertandingan di show Raw tersebut ya. Dan dia pun mengatakan bahwa mengapa dia memutuskan untuk kembali ke dunia pro wrestling ini untuk menunjukkan ya sebetapa hebatnya seorang Goldberg ini ya sebagai seorang ayah kepada anaknya gitulah pada intinya. Dan tidak lama berselang pun kita melihat adanya Bobby Lashley memasuki arena pertandingan tersebut gitu ya, dan dia pun melakukan promo terhadap Goldberg yang mengatakan bahwa ya pada intinya Bobby Lashley ini pun bertekad untuk menghabisi Goldberg di hadapan keluarganya ya di event SummerSlam mendatang. Dan Goldberg pun menjawabnya dengan ya coba saja gitu ya, dan tidak lama berselang Goldberg pun memberikan spears kepada Bobby Lashley, dan itu pun menutup show daripada Raw edisi 16 Agustus kemarin gitu guys ya. Dan dari show Raw kemarin pun kita pun mendapatkan update terbaru ya untuk match card daripada event SummerSlam mendatang yang akan dilaksanakan di tanggal 21 Agustus nanti ya, atau akan kita bisa tonton di weekend ini gitu. Yang kini
SummerSlam ini pun sudah memiliki 10 pertandingan yang dipastikan akan dilaksanakan di event tersebut ya, yang dimana tentunya adalah pertandingan Universal Championship ya antara Roman Reigns menghadapi John Cena, dan juga ada pertandingan WWE Champion antara Bobby Lashley menghadapi Goldberg, yang dimana kedua match tersebut pun akan menjadi main event untuk event SummerSlam kali ini gitu ya. Dan selain kedua pertandingan tersebut pun ada beberapa pertandingan lainnya, yaitu adalah pertandingan SmackDown Women's Championship yang dimana Bianca Belair akan menghadapi Sasha Banks. Lalu ada pertandingan untuk Raw Women's Championship di mana Nikki Ash akan menghadapi Charlotte Flair dan juga Rhea Ripley dalam triple threat match. Lalu juga ada pertandingan Edge versus Seth Rollins, dan ada pertandingan juga untuk memperebutkan gelar SmackDown Tag Team Champions di mana The Usos akan menghadapi The Mysterios, yaitu Rey dan juga Dominic Mysterio. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar United States Championship di mana Sheamus akan menghadapi Damian Priest, dan ada single match antara Drew McIntyre menghadapi Jinder Mahal ya dengan Fire dan juga Shanky, yang merupakan kedua rekan daripada Jinder Mahal ini pun dilarang untuk berada di sisi ring daripada Jinder Mahal gitu ya. Dan dua match terbaru yang ditambahkan untuk event SummerSlam mendatang, yaitu ada pertandingan Alexa Bliss yang akan menghadapi Eva Marie, dan juga satu title match terbaru yaitu untuk memperebutkan gelar Raw Tag Team Championship, yang dimana AJ Styles dan juga Omos akan mempertahankan gelarnya menghadapi RK Bro, yaitu Randy Orton dan juga Matt Riddle. Dan update daripada SummerSlam ini pun mengakhiri daripada berita-berita yang dibawakan daripada Villain Wrestling Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like ya. Dan bagi kalian yang memang mencari update terbaru mengenai dunia pro wrestling begitu ya, baik itu dari WWE, lalu juga dari AEW, lalu New Japan Pro Wrestling, dan juga masih banyak promotion lainnya, silahkan subscribe channel Mr. Firlan 88 ini gitu ya. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Bang.